Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran bersama Bapak di ruang virtual ya, di Zoom meeting ini. Sebelum pembelajaran seperti biasa, nanti Bapak mengingatkan kalian nanti mengisi daftar kehadiran ya untuk pembelajaran kali ini. Namun di samping itu pada kesempatan kali ini Bapak juga ingin memberi kesempatan pada kalian untuk mengeluarkan unek-unek atau perasaan kalian selama pembelajaran daring itu seperti apa ya. Kemudian harapan kalian pembelajaran daring yang kalian inginkan itu seperti apa. Kalian nanti tuliskan dalam Google Form yang telah Bapak siapkan. Kalian tinggal mengisinya saja ya. Dua pertanyaan tadi, yaitu perasaan kalian dan harapan kalian. Pembelajaran seperti apa yang diinginkan. Kalian tuliskan. Mudah-mudahan dengan menulis perasaan kalian, kalian bisa merasa lebih tenang. Dan harapan kalian mudah-mudahan bisa terkabulkan. Pembelajaran kita pada hari ini melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita mengenal negara Asia Tenggara, Indonesia. Sekarang kita akan mengenal negara Brunei. Tapi sebelum kita mulai, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Untuk teknik KSE yang saya pakai yaitu teknik menulis permasalahan, adaptasi dari teknik menulis surat. Saya menggunakan media Google Form. Anak mengisi nama, kemudian saya membuat dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan kamu saat pembelajaran dilaksanakan secara daring? Di sini anak mengungkapkan permasalahannya. Kemudian yang kedua, pembelajaran daring seperti apa yang kamu harapkan dalam PJJ. Dengan menuliskan unek-unek ini mungkin anak bisa melepaskan permasalahan atau kekesalan yang ada dalam dirinya selama pembelajaran daring. Dan hasilnya alhamdulillah ada 26 anak yang menjawab dari 32 siswa ya, dari 32 anak. Ini salah satu contoh jawabannya, bisa kita lihat. Misalnya atas nama Alia, bagaimana perasaan kamu saat pembelajaran dilaksanakan secara daring? Jawabannya adalah kurang efektif karena ada saja mapel yang tidak dijelaskan sehingga tidak mengerti. Adapun dari jika tidak ada internet maka dianggap alfa. Terus pembelajaran yang diharapkan, saya lebih suka mapel IPA. Selanjutnya kita bisa melihat juga anak yang kedua yaitu Deprila Dwi Hendrawati. Dia mengungkapkan permasalahannya. Dia merasa sedikit tidak nyaman karena tidak bisa mengerti materi yang diberikan. Kemudian harapannya pembelajaran dilakukan dengan jimit, mungkin lebih baik. Yang ketiga ada Ade Nur Alifa. Dia menganggap pembelajaran PJJ biasa saja. Kemudian pembelajaran yang diharapkan yaitu melakukan Zoom meeting bersama agar materi yang disampaikan si guru lebih masuk ke otak. Mungkin 3 contoh dari jawaban anak. Dari 26 anak ya, dari 26 jawaban anak saya hanya bisa menyebutkan 3 contoh saja. Demikian teknik KSE yang saya buat. Mudah-mudahan dengan menuliskan permasalahan beban anak itu semakin berkurang. Dan kalau ada waktu nanti mungkin kita akan membahasnya dalam pembelajaran berikutnya. Untuk kegiatan inti pembelajaran saya lakukan dengan teknik asinkron. Jadi anak mengerjakan dengan leluasa setelah pembukaan yang dilakukan secara sinkron. Anak bisa menggunakan media video di YouTube atau menggunakan peta atau membaca buku paket. Selanjutnya anak mengerjakan lembar kerja dan mengumpulkannya dengan pilihan produk seperti dalam bentuk gambar, dalam bentuk tabel, dalam bentuk mind map atau konsep dan lain sebagainya. Alkisah di sebuah negeri terceritakanlah seorang sultan yang sangat kaya raya.
dengan istana yang berbalut emas, deretan mobil mewah yang super mahal, serta memiliki sumber kekayaan berupa kilang minyak. Dia adalah Sultan Hassanah Bolkiah, pemimpin Brunei Darussalam. Lalu bagaimana dengan keadaan negara dan rakyatnya? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak penjelasan berikut mengenal negara Brunei Darussalam sebagai salah satu anggota dari ASEAN. Secara astronomis, negara Brunei Darussalam terletak pada 4-6 derajat lintang utara dan 114-115 derajat bujur timur. Secara geografis, negara Brunei Darussalam berbatasan dengan Malaysia di sebelah barat, selatan, dan timur, dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah utara. Karena pengaruh letak astronomisnya, Brunei Darussalam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 24-30 derajat Celcius dengan curah hujan yang cukup tinggi. Bagaimana dengan keadaan bentang alam negara Brunei? Pantai bagian utara Brunei menunjukkan daerah dataran yang relatif luas, dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Sedangkan di bagian selatan merupakan daerah pegunungan dan merupakan bagian dari lereng pegunungan Crocker dengan gunung tertingginya Bukit Pagon, dan Sungai Belait merupakan sungai terpanjang di Brunei Darussalam. Sedangkan danau terbesarnya adalah Tasek Marimbun Heritage Park. Bagaimana dengan keadaan penduduk di Brunei? Pada tahun 2015, jumlah penduduk Brunei 0,4 juta jiwa. Sebagian besar penduduk Brunei beretnis Melayu, dan posisi kedua adalah etnis Tionghoa. Agama mayoritas di Brunei adalah agama Islam, dengan bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Secara ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat Brunei menempati posisi teratas di antara negara-negara di kawasan ASEAN. Kehidupan rakyatnya dijamin oleh negara. Sedangkan sumber daya alam utama dari negara Brunei adalah minyak bumi, dan sektor perikanan menjadi sektor kedua. Dalam hal kerjasama, Brunei aktif dalam berbagai organisasi dan kerjasama dengan negara lain, seperti sebagai anggota ASEAN, WTO, APEC, OPEC, OKI, serta kerjasama dengan Indonesia dalam kegiatan ekspor dan impor. Demikianlah bahasan kita tentang Brunei Darussalam. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sebagai refleksi dalam kegiatan pembelajaran daring ini, anak dipersilahkan untuk mengumpulkan tugasnya di lain waktu, dan guru hanya bisa memberikan refleksi di WhatsApp mengenai pembelajaran KSE yang telah anak buat dalam Google Form. Guru hanya bisa memberikan motivasi. Demikian aksi nyata yang saya buat, walau tidak sempurna, tapi saya ingin berbuat yang terbaik. Kenapa saya lakukan secara sinkron dan asinkron? Karena saya memahami tidak semua anak itu memiliki kuota penuh. Jadi kegiatan Zoom meetingnya itu hanya dilaksanakan pada acara pembukaan saja. Selanjutnya dilakukan secara asinkron atau tugas mandiri.